Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Abani dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Laro Ibn Fida. Terus yang terhormat juga pada Dewan Guru MTS, Guru MA Al-Quran Laro Ibn Fida. Terus yang terhormat pada keluarga saya yang ada di rumah. Oke, jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang meta imajinasi saya yang berjudul bersuci atau toharo. Jadi bersuci itu dalam bahasa Arab itu toharo. Nah, bersuci menurut bahasa yaitu membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Oke. Jadi bersuci dan membersihkan diri itu berbeda. Jadi perbedaannya tuh, jika bersuci itu ada niat, terus bertujuan untuk membersihkan, terus tata caranya itu diatur dalam syariat Islam, dan bersuci itu merupakan pola hidup sehat. Nah, sedangkan membersihkan diri itu hanya untuk membersihkan dan pola hidup sehat. Jadi tidak ada niat dan tidak ada tata cara yang diatur dalam syariat Islam. Terus dilihat dari sifat dan pembagiannya, bersuci itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bersuci lahiriah, terus yang kedua ada bersuci batiniah. Jadi bersuci lahiriah itu bersuci kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Terus jika yang kedua itu bersuci batiniah. Nah, bersuci batiniah itu kegiatan membersihkan jiwa dari dosa-dosa besar atau dosa-dosa yang sulit diampuni. Nah, tata caranya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, bersuci itu sudah pasti membersihkan diri. Tapi membersihkan diri itu belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Bersuci ini sudah ada pada firman Allah pada Quran surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Terus pada surat kelima, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Oke, lanjut. Jenis-jenis air. Oke, air mutlak atau air suci mensucikan itu banyak macamnya. Salah satunya itu yang pertama itu air hujan atau air yang turun dari langit, yang kedua air dari mata air, terus yang ketiga air laut, terus yang keempat air sungai, kelima air sumur, terus yang keenam air salju, terus yang ketujuh air embun. Air embun ini contohnya tuh seperti pada daun. Ini tuh pada pagi hari itu biasanya dingin, dingin jadi mengembun. Terus jenis-jenis air. Jadi jenis-jenis air ini yang pertama itu ada air yang suci dan tidak mensucikan. Jadi tidak sah untuk bersuci tapi halal untuk diminum. Jadi contohnya air suci tidak mensucikan ini, contohnya ini seperti air. Terus itu sudah dicampur dengan bubuk ini seperti bubuk teh, bubuk sari ya, seperti contohnya itu es jeruk, es teh, es kelapa, kopi, es susu, dan lain-lain. Terus yang kedua itu air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Nah, terus yang ketiga itu air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci sebelumnya, atau bisa dikatakan air bekas. Dan
bekas itu air yang sudah digunakan bersuci itu kurang dari 2 kula, yaitu kurang lebihnya tuh 2 kula itu 270 liter. Terus yang ketiga itu air musyamas, yaitu air yang makruh dipakai untuk bersuci. Contohnya itu seperti air untuk cuci baju. Jadi air yang sudah digunakan untuk cuci baju itu makruh digunakan untuk bersuci. Kita lanjut benda-benda bersuci selain air. Jadi selain air itu ada benda-benda yang dapat menyerap air. Ada benda-benda selain air yang bisa digunakan bersuci itu adalah benda yang dapat menyerap air. Contohnya seperti kayu, batu, tisu kering, tanah, dan pecahan genting. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang bersuci menggunakan batu. Yang pertama itu menggunakan 3 buah batu. Terus yang kedua itu batunya dapat membersihkan, batunya belum mengering, belum berpindah. Terus yang kelima tidak tercampur, yang keenam tidak meluber, yang ketujuh dalam keadaan tidak basah, yang kedelapan dalam keadaan suci. Oke, yang terakhir yaitu hikmah dalam penggunaan alat bersuci. Nah, ini tuh dibagi menjadi 2, yang pertama bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia, yang kedua bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Jadi yang pertama itu bersuci dan menjaga kelangsungan hidup manusia, yaitu salah satunya tuh pernahkah kita memikirkan itu berapa air, atau kita itu pernah mengamati berapa volume air yang terbuang gitu, karena misalnya kita tidak menutup keran gitu, atau kita lupa menutup keran. Kita biasanya tuh pada dalam musola ataupun masjid-masjid itu kadang orang itu menurutnya tidak rapat atau sampai rapat. Dan yang kedua itu bersuci dan menjaga kelangsungan hidup ekosistem. Jadi menggunakan air bersih untuk bersuci. Jadi kita tuh bisa boleh menggunakan air bersih untuk bersuci, dan kita tuh juga tidak boleh boros. Maksudnya tidak boros ini tidak menggunakan berlebih-lebihan, secukupnya saja. Terus jadi kesimpulannya tuh menggunakan air secara tepat berarti sama dengan menjaga kelangsungan hidup kita dan masyarakat secara menyeluruh atau semua. Ya, sekian dari saya. Masih ada yang kurang, masih ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.